Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya pernah dapetin orang meninggal, kumis, dia minta formalin. Saya formalin kan, saya formalin selesai nih. Saya kan rapi-rapi mukanya nih, mukanya kalau yang kempot, saya bikin supaya dia nggak kelihatan kempot, jadi bagus gitu loh. Kumisnya berantakan, Franky. Kumisnya berantakan sampai lewat bibir gitu loh, bibirnya ketutup sama itu. Terus saya pikir, ya iseng ini si bapak nih ganteng nih kalau kumisnya dirapiin. Saya rapiin, saya gunting. Terus saya rapiin gitu pas sebatas bibir gini. Anaknya datang, diomelin saya, Franky. Diomelin, kamu gini. Terus saya bilang, akhirnya bingung. Saya bilang, kenapa? Saya tanya itu. Kenapa? Pokoknya jangan sentuh kamu begitu. Dianggapnya saya culas, Franky. Tahu kenapa? ya dok, ini sekarang kita ngobrolin hal-hal yang ya ini ada komen yang saya baca sebenarnya. Katanya buat apa kita istilahnya sehat? Kan buntut-buntutnya juga nanti ajal pasti jemput katanya. Ya, saya berpikir lain sih memang. Ya, kadang-kadang orang berpikir sehat itu hubungannya selalu dengan kematian. Saya sih nggak ngelihat sehat itu related 100% sama kematian. Kalau buat saya, sehat itu artinya kita bisa hidup dengan enak. Ya nggak kayak seperti sekarang. Sekarang nih, saya lagi kurang sehat. Mau bergerak, kaki saya nggak punya tenaga. Nggak enak, mau kemana-mana terbatas. Jadi, ya begitulah. Jadi kalau sehat menurut saya, supaya kita bisa berkehidupan dengan normal, enak. Mungkin dokter Jaya setuju nggak tuh dengan saya punya pendapat? Sebenarnya gini ya, Franky ya. Di WHO, World Health Association, itu udah bilang yang namanya sehat itu ada 3, Franky. Sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Cuman 3 dok? Kalau saya malah tambah Fisik, 1 lagi. mental, sosial. Iya, saya mau tambahin 1 nih dok. Apaan? Sehat kantong dok. Iya, sehat finansial 1 Iya. lagi. Nah, jadi orang dulu bilang sehat saya kalau saya nggak punya penyakit, ya itu sehat fisik namanya. Tapi pada saat kamu sehat, fisiknya nggak sakit, tapi kamu selalu dalam kondisi ketakutan, kamu nggak merasa nyaman, apa segala macam, itu tidak sehat secara psikis. Tapi satu lagi, kamu semua sehat, psikis sehat segala macam, tapi kamu nggak punya teman, sendirian. Makanya sosial juga perlu. Tapi satu lagi, kalau itu semua ada tapi nggak punya duit, semuanya serba terbatas. Makan aja apa yang ada aja gitu, kamu nggak bisa mau ini ada segala macam, ya jadi susah juga. Memang sih dok, jadi memang kalau duit itu dok, masalah keuangan itu bukan hal yang utama, tapi nomor 1 dok. Dok, kalau kita bicara masalah kematian nih dok, kan dokter Jaya tuh menghadapi banyak proses akhir pada kematian. Ada nggak sih dok cerita-cerita yang mungkin berkembang di masyarakat kita? Kematian tuh apa? Kalau saya kan seringkali kalau orang tanya, sebabnya dia mati kenapa gitu kan? Ya saya jawabnya sederhana, karena otak saya kan sangat sederhana kalau saya berpikir. Kenapa dia mati? Saya bilang lupa napas. Ya, benar kan, dok? Salah dok ya? Salah. Mati itu masih 3 yang mati, Franky. Napas nggak ada, sirkulasi nggak ada, otak nggak ada gitu loh. Saraf. Jadi masih 3 sistem. Makanya yang disebut organ vital itu ada 3. Napas tuh paru. Peredaran darah jantung sama otak. Salah satu mati baru dibilang mati, Franky. Salah satu mati pasti diikuti oleh yang lain. Kalau 3-3 udah mati baru mati. Jadi kalau nggak bisa napas, lupa dia masih napas. berdenyut, itu masih hidup, Franky. Masih belum disebut mati. Ya, mati klinis itu baru urutannya otak, paru, jantung mati. Tapi kalau salah satu mati, yang lain juga ikut mati. Kenapa? Otak, misalnya orang diketok kepalanya, pok, pingsan, hilang kesadaran.
dia nggak merintahin jantung, nggak merintahin paru untuk bekerja. Akhirnya mati juga tiga-tiganya. Padahal si otak ini kan dia punya CPU sendiri. loh, bukan dia yang ngatur seluruh badan kita. Punya AI nih dok. Nah, dia itu yang ngatur supaya paru-paru bergerak, jantung berdenyut, itu dia yang merintahin. Jadi kalau mati, dia punya CPU-nya rusak, selesai kan? nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang ditusuk perut dadanya, dia kena parunya, nggak bisa napas. Akhirnya otak mati. Kenapa? Karena otak nggak dapat oksigen. Jantung nggak dapat oksigen, mati juga kan? Nah, baru mati, bener. Kayak tadi dia lupa napas. Gara-gara lupa napas, si otak nggak dapat oksigen. Mati juga dia. Nah, orang jantungnya, serangan jantung. Jantungnya kan yang mati kan? Paru nggak dapat darah, mati. Otak nggak dapat darah, mati. Nah, 3 mati itu baru disebut mati. Dok, 3 organ ini dok, ini kan punya otot sadar apa nggak sadar ini dok? Ya, dua-duanya. Kan dia bisa bergerak sendiri ya? Iya. Tapi itu gerak sendirinya itu juga diatur otak. Kalau otaknya rusak ya di bawahnya dia nggak dia lupa napas, Frankie. Lupa napas, lupa berdenyut, ya selesai kan. Nah, tapi yang hebatnya walaupun 3 itu organ vital, alat vital cuma 1, Frankie. Iya. Nah, itu dia. Nah, dok, ini kan apa namanya? Kalau kita bicara orang meninggal nih dok ya, dokter pernah nonton cerita-cerita misteri nggak dok? Oh, ada cerita-cerita misteri yang aneh-aneh. Nah, dari pengalaman dokter sendiri dengan cerita misteri-misteri itu dok, ada nggak yang berkesesuaian menurut pemikiran dokter? Ada yang sesuai, ada yang enggak. Tapi sekarang gini, saya mau nanya dulu begini, Frankie ya. Kalau orang mati, itu kan kalau dibilang mati klinis itu kalau 3-tiganya mati. Otak mati, jantung mati, baru mati. Ya, tidak ada 3-tiganya. Nah, sebenarnya kalau orang mati itu apa yang dialami orang, sama nggak? Misalnya orang India meninggal, apa pengalaman dia? Kan ada beberapa orang yang habis meninggal kemudian balik lagi, hidup lagi, koma, mati suri dok. Ya, dia balik lagi. Orang Amerika, orang Indian, orang Cina semua mati itu. Sebenarnya orang mati itu apa yang dialami, Frankie? Pernah tahu nggak? Sama nggak ceritanya? Jangan-jangan ceritanya beda-beda tergantung dia latar belakang agama atau adat atau segala macam. Nggak tahu sih dok, tapi kalau yang saya alamin dulu, nggak tahu saya sebut mati atau enggak, tapi yang jelas saat itu saya jalan ke satu tempat ya, lagi jalan, udah nggak apa-apa, gelap gitu, ada ke tempat satu hal yang ya kita kayak jalan aja sendiri gitu ya. Toto ya saat itu kayak saya dipanggil sama anak saya, baru saya balik. Gitu. Itu mah belum jauh, Frankie. Belum jauh itu. Belum jauh. Karena masih kedengeran suara anaknya dok. Tapi maksudnya anaknya nggak manggil saya, tapi seolah-olah ada suara anak manggil saya gitu kan. Itu karena belum jauh jadi masih kedengeran. Kalau udah jauh nggak kedengeran tuh. Nah tapi itu katanya, bukan katanya, saya ngalamin itu dalam hitungan detik. Ya. Sangat cepat. Sementara yang di sekeliling saya itu bilangnya saya sampai 10-15 menit itu dok. Iya, memang waktunya jadi beda. Itu kayak masuk time tunnel, Frankie. Ya, oleh karena itu saya berpikiran ada satu hal nih dok. Kenapa disebutkan, kalau nggak salah ya di dunia agama Islam ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, itu jin-jin itu punya umur ratusan tahun. Iya. Jadi saya berpikir begini, kalau dia berpikir jin itu umurnya ratusan tahun karena alamnya beda, di sana cuma 1 hari, di kita tuh sudah berapa ratus tahun mungkin ya? Bisa. Mungkin begitu kali dok ya? Iya. Ya saya cuma bilang bisa, karena saya bukan jin, Frankie. Kalau saya jin, saya bisa ngomong. Tapi nih yang gituan itu udah jadi pertanyaan orang sejak lama, Frankie. Time tunnel tadi dok. Bahwa sebenarnya orang meninggal tuh apa sih, sama nggak sih orang meninggal? Ternyata nih gini, ada satu orang profesor dari Amerika, dia lakukan penelitian. Dia cari data dia di rumah sakit dia di seluruh Amerika. Itu kira-kira ada nggak kejadian orang yang sudah koma sekian bulan, sekian hari, sekian apa, kemudian dibangun lagi. Nah itu diwawancara. Dok ya? Iya. Kita pernah juga sampai ada yang bertahun-tahun, Frankie. Koma Terus hilang gitu. Kadang-kadang malah ada sampai sama sekali semuanya udah oke, nggak ada apa, semua tanda-tanda kehidupan dia bangun lagi. Tanda vitalnya udah habis semua gitu ya. Diwawancara sama dia, tanya. Tapi yang menarik, ternyata semua ceritanya sama, Frankie. Ceritanya semua sama. Apa yang terjadi?
Dia ini Cuman bahasanya beda, Dok ya. Iya, tapi pengalaman yang mereka alami itu sama. Jadi begini, pada waktu orang pesilang meninggal gitu, yang dia rasakan adalah dia keluar dari badan. Dia merasa bahwa dia keluar dari badan dan kemudian dia melayang, terus dia lihat, loh badan gua ada di situ, dan kemudian orang pada nangis semua di situ. Jadi dia masih ada di situ, dia masih melayang-layang sekitar situ selama beberapa waktu. Cuman dia nggak bisa tahu karena waktunya dia beda sama kita kan. Dia ada di situ, dia lihat, dan kemudian dia berusaha masuk tuh nggak bisa. Dia nggak bisa balik, tapi dia ngambang. Dia ada di situ selama beberapa saat. Habis begitu, apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam satu kondisi gelap gulita. Nah, waktu gelap gulita itu tiba-tiba terus dia nggak seperti ngelihat film. Hampir semua ngomong seperti itu. Lihat filmnya apa? Dari mulai dia lahir, dia anak-anak, dewasa, segala macam kejadian hidup dia lihat sendiri. Bagaimana dia nakal, bagaimana dia bohongin orang, bagaimana dia sekolah, dia nyontek, apa pokok semua kejahatan dia apapun yang dilakukan tuh secara gamblang tuh dia nonton. Termasuk kebaikannya, Dok. Kebaikan juga. Itu semua tuh dalam waktu sekejap gitu, semua sampai dia itu. Nah, setelah gitulah disitulah biasanya mereka ngalami rasa penyesalan. Kenapa kok gue dulu berbuat itu, apa segala macam. Itu cuma sekelebatan gitu, tapi itu mengingatkan dia. Jadi artinya orang nggak bisa bohong lagi di situ. Apapun yang pernah mereka lakukan, dia berbohong sama orang, tapi dia tahu bahwa itu bohong gitu loh. Nah, habis begitu setelah itu terjadi, itu gelap. Di lorong gelap itu terjadi. Setelah gitu tiba-tiba dia masuk ke dalam satu yang sangat terang. Terang benderang, terang luar biasa. Dan setelah gitu, dia akan dijemput oleh seseorang yang juga terang, dia kagak tahu. Dan kemudian dibawa ke satu tempat. Pergi gitu. Jadi itu dia udah nggak ngeliat lagi yang di sebelah sana karena itu. Jadi tahapan pertama dia masih lihat badannya, tahapan kedua dia dapat lorong gelap dia melihat segala macam apa yang dia alami selama hidup. Setelah itu tahap tenang dia dibawa ke sana. Nah, pada orang-orang yang kemudian hidup kembali sampai di sana, mereka itu ditolak. Nggak bisa, ini belum saat lo. Nah, begitu belum saat lo tiba-tiba balik lagi dia masuk ke lorong gelap lagi. Nah, disitulah dia baru bisa kemudian balik lagi ke situ. Oh, berarti saya, Dok, kenapa saya balik? Karena saya salah jalur. Saya nggak nonton tuh film, Dok. Itu bukan film, penelitian. Nggak, maksud saya kan nggak nonton film cerita kehidupan saya, Dok. Ya belum, makanya saya bilang belum salah apa-apa, jalur itu, Dok. Tapi bahwa konon ya selama kayak gituan dia masih di lorong segala macam, dia masih punya panca indera, Frankie. Artinya kalau ada orang yang nangis, mendoakan dia apa segala macam itu dia masih bisa dengar, masih bisa lihat. Sehingga kemudian kalau dia balik lagi gitu dia bisa. Nah, biasanya orang kalau lewatin hal seperti itu, ujung-ujungnya begitu balik, disitulah dia bertobat, Frankie. Dia akan jauh lebih baik. Itu yang terjadi. Ternyata dia bilang itu melintasi segala macam agama, adat istiadat dan lain-lain, semuanya sama. Jadi nggak penting tuh agamanya apa, orang mana ya, Dok ya. Nah, atas dasar hal-hal seperti itu, maka saya dulu pernah ikut satu acara retret. Retret waktu mahasiswa. Dipimpin oleh seorang pastor. Dan salah satu yang dilakukan di retret itu, kita seperti kayak meditasi gitu ya. Kita lupakan disuruh merem, terus kemudian langsung bayangkan sembari dipandu sama dia gitu ya. Bagaimana ngalamin kira-kira kalau kamu one day kamu meninggal, disuruh yang ngebayangin ya, sembari pelan-pelan gitu ya. Kita udah masuk hening. So, kalau kamu meninggal, apa yang kamu rasakan? Kamu lihat di sekeliling kamu ada siapa? Ada istri, ada anak, ada siapa gitu loh. Kamu membayangkan gitu sebenarnya kamu membayangkan pada saat kamu meninggal, melihat bagaimana reaksinya mereka ke kamu. Dan kalau kamu kemudian gini, jadi dipandu begitu. Habis begitu biasanya yang ikut tuh kalau dia ikutin gitu sampai kemudian dia nangis dan di situ lo nyesel. Jadi artinya dia dikasih pengalaman bagaimana kalau lo meninggal sehingga pada saat itulah kita baru tahu, oh ternyata gue nggak begitu akrab ya sama anak gue ya. Ternyata istri gue tuh benci ya sama gue gitu. Kebayang gitu. Nah itu dia, Dok. Dokter bisa tuh kalau dikasih meditasi gitu? Bisa, tapi asal suasananya memang mendukung. Saya nggak pernah bisa tuh, Dok. Aneh juga tuh. Jadi ya, otak kamu pendek, Frankie. Bukan, otak saya keganggu terus. Jadi kalau saya disuruh meditasi, yang begituan sebenarnya tergantung dari conditioning namanya. Conditioning bagaimana dia nerangin ke kita gitu, kemudian suasana mendukung, nggak ada suara, nggak ada apa gitu, terus ditambah sama musik segala macam. Nah itulah saya agak
nanti perlu periksa kejiwaan saya kali ini, Dok. Karena gini, kalau saya berhasil saya tenang, tidur. Tapi kalau misalkan saya nggak tenang, buntut-buntutnya saya ngeliatin kanan kiri. Kamu kurang itu, Frankie, kurang fokus. antioksidan. Ini makanya otak saya kurang on, Dok. Nah, enggak, maksudnya saya gini. Nah, sampai ya gara-gara yang itu kan namanya retret ya. Artinya retret kita diajari gitu. Saya mesti belajar. Beberapa orang yang dengan cara seperti itu di akhir kemudian menyadari dirinya sendiri dan kemudian bisa memperbaiki sifat sikapnya dia ke orang lain. Karena di situ dia ngerasa, oh ternyata waktu gua mati ya, ini membayangkan sendiri. Akhirnya dia kan harus mengakui diri sendiri. Introspeksi. Introspeksi. Ternyata kalau gua meninggal kayaknya nanti orang-orang pada nggak bakal datang ya gua meninggal ya. Orang nggak bakal datang karena gua pernah jahatin dia sih. Sama istri gua nggak pernah ngajak ngobrol sih. Anak gua nangis pun nggak gitu loh. Itu loh. Dia ngerasain karena di situ dia jadi jujur sama diri sendiri. Nah, pengalaman seperti itu di Korea mereka lakukan dengan cara mereka bikin kayak tur kematian, Frankie. Pernah dengar nggak? Belum. Tur kematian, jadi orang itu ngedaftar di situ bayar seperti kayak orang ikut tur gitu loh. Datang bayar dan kemudian dia didandanin dengan pakaian orang mati, ditaruh di dalam peti, terus ditutup petinya. Sebentar, Dok. Tadi yang dokter bilang profesor yang ngadain penelitian itu warga negara mana, Dok? Amerika. Dia punya agama nggak, Dok? Ada. Berarti dia bukan orang yang mempelajari. Enggak, dia nggak ada hubungan dengan dia karena dia cuma nanya-nanya lu pengalaman lu apa gitu. Jadi artinya benar-benar objektif benar gitu loh. Oke. Nah, sekarang balik ke Korea nih, Dok. Nah, si Korea itu ada kan gitu. Dari orang kamu kan dilakukan upacara orang mati benar, Frankie. Orang matinya itu disembayangin, ada istrinya juga pakai pakaian itu. Jadi semua dibikin persis seperti itu. Cuman bedanya cuma satu, dia masih hidup dan dia bisa dengar. Cuman dia disuruh merem aja. Dia ngalami tuh prosesi kematian dan segala macam gitu-gitu. Dan itu ternyata setelah proses itu mereka berubah 180 derajat sikapnya terhadap orang di sekitar. Dan itu mereka harus bayar, Frankie. Bayar mahal untuk itu. Karena daripada dia nggak tahu itu, dia mulai melakukan tindakan yang nggak keruanan di sini di dunia gitu. Kalau orang dapat kesempatan kayak gitu sih, Dok, kalau orang yang normal dia sadar, dia pasti akan berubah. Tapi yang repotnya kan kalau misalkan orang nggak dapat kesempatan untuk berubah nih, Dok. Artinya dia jalan terus, nggak disuruh balik, nggak dapat kesempatan. Itu namanya stubborn, kepala batu namanya. Nah, tapi yang di Korea tadi, Dok, yang tur kematian tadi itu datengin figuran si tetangganya kan susah. Kan kalau istri, anak datang, ya ada orang-orang lain. Tapi di situ kan dia kan nggak lihat siapa yang ada di sekitar situ. Ya mereka ada orang-orang pemeran-pemeran lah. Tapi paling sedikit dia akan merasakan sendiri. Kira-kira kalau gue dalam kondisi itu, istri gue nangis bener nggak gitu? Anak gue nangis bener nggak gitu? Temen gue datang nggak? Berarti gitu? Si istrinya dibohongin gitu, Dok. Kalau dia dikasih tahu kan istri ini mati bohongan nih. Tadi nangis ya nggak tahu lah teknisnya saya nggak tahu. Tapi maksudnya saya hal seperti itu adalah sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Betul. Karena itu ada juga orang yang ngarang buku soal experience after the death gitu loh. Ada beberapa buku-buku yang ditulis orang tentang hal itu. Tapi hampir semuanya mirip. Nah, tapi kemudian masalahnya begini, Frankie. Kan di seputar kematian itu ada beberapa mitos, kebiasaan, adat dan segala macam yang kita juga nggak ngerti karena kita beda budaya kan. Beda budaya, kadang-kadang beda agama, beda pengertian segala macam. Sehingga kadang-kadang kita nggak tahu dan kadang-kadang kita salah bersikap. Nah, saya termasuk orang yang beruntung karena saya sudah melayani kematian itu dari sejak saya 86 lulus dokter, saya masuk ke bagian forensik. Setiap hari saya berhubungan dengan orang-orang dari berbagai macam budaya. Saya ketemu mereka, saya ngobrol sama mereka, gini-gini. Kadang-kadang berkontak dengan mereka dan kemudian saya lihat, oh kok kayak gitu ya. Ngobrol gitu. dengan keluarganya kan, Dok? Dengan keluarganya. Bukan dengan pasien dokter ya? Si pasiennya kadang-kadang kita ajakin ngobrol, tapi dia nggak pernah mau jawab gitu. Loh, makanya saya tuh sampai sekarang tuh saya bingung, Frankie. Berarti dokter kesal, Dok, sama dia. Kenapa nggak dijawab, Dok? Tapi masalahnya gini, saya sendiri dari dulu saya ngebayangin ya, kalau seandainya dia bisa komunikasi sama saya pasti ilmu saya lebih banyak, Frankie. Kan dia bisa cerita hal-hal yang saya nggak tahu. Iya dong. Iya. Masalahnya dia juga nggak bisa nulis buku kan, jadi saya nggak bisa baca bukunya, ya kan? Saya nanya nggak bisa gitu loh. Ya salahnya saya bukan indigo soalnya.
Nah, Terus gimana dok keluarganya dok? nah ada banyak-banyak hal tuh yang aneh-aneh yang saya alami. Misalnya contoh, nah sekarang kita mulai dari hal yang paling gampang, kumis. Ya kalau belum dioperasi begini dok. Oke, nah saya pernah dapetin orang meninggal, kumis, dia minta formalin. Saya formalin kan? Setelah formalin selesai nih. Saya kan rapi-rapi mukanya nih. Mukanya kalau yang kempot, saya bikin supaya dia nggak kelihatan kempot, jadi bagus gitu loh. Kumisnya berantakan, Franky. Kumisnya berantakan sampai lewat bibir gitu loh. Bibirnya ketutup sama itu. Terus saya pikir, ya iseng ini si bapak nih ganteng nih kalau kumisnya dirapiin. Saya rapiin, saya gunting. Terus Saya rapiin gitu pas sebatas bibir gini. Anaknya datang, diomelin saya, Franky. Diomelin, kamu gini. Terus saya bilang, akhirnya bingung. Saya bilang, kenapa ya? Saya tanya sama itu. Kenapa? Pokoknya jangan sentuh kamu begitu. Dianggapnya saya culas, Franky. Tahu nggak kenapa? ya kumisnya Mereka punya trademarknya. kepercayaan, bukan soal trademark, dia jadi lebih ganteng kumisnya rapi. Oh. Ternyata dia punya kepercayaan bahwa kalau saya mengunting kumisnya, rezekinya si mati itu pindah ke saya, Franky. Gimana? Rezeki si mati pindah ke saya. Ya ampun. Lah kamu jangan bilang ya ampun. Nah kalau dia percaya kayak gitu, berarti kan si dokter culas banget nih. Ini Ini bapak gue yang mati, kenapa rezekinya mau lo ambil gitu loh? mohon maaf nih dok. Ini suku bangsa itu asli Indonesia bukan? Yang kayak gitu tadi tuh. Ya kita nggak asli, Franky. Masalahnya kan Gus Dur udah bilang semuanya kita tuh adalah pendatang di sini. Pokoknya orang Tapi Indonesia. maksudnya ada Artinya kepercayaan. bukannya orang luar negeri lah dok maksud saya. Enggak. Tapi saya cuma mau ngomong, next time kalau ada begituan, kalau misalnya kamu mau bikin orang misalnya jadi kempot, bisa jadi kayak muda lagi, kempotnya hilang, ada kumisnya panjang-panjang itu berantakan, kamu itu diemin aja, Franky. Jangan diapa-apain. Karena kalau dia punya kepercayaan gitu kan berarti si dokter itu mau ngambil rezeki si mati itu supaya ke dia. Padahal rezeki si mati itu masih turunnya ke anak-anaknya, betul nggak? Iya. Berarti saya jahat kan? Pengertian dia begitu. Kacau ya? Hah? Saya baru tahu tuh dok. Loh, enggak, makanya saya cerita. Kita bikin podcast ini supaya ada hal-hal seperti itu Iya. tuh kamu tahu gitu loh. Kan kalau yang lain-lainnya ada beberapa yang saya udah tahu, tapi dokter pasti lebih tahu lah. Nanti kalau dokter lupa mungkin saya Ya saya kalau tambahin. nggak aneh sih kita nggak ngomong di podcast lagi. Terus dok, apalagi dok yang kayak tadi nggak boleh ngambil segala, bukan ngerubah lah ya dok ya, ngerubah segala sesuatu dari Jadi kondisi mesti pakai jenazah. izin, mesti pakai izin. Nah, Nah, satu. Yang kedua, soal kacamata, Franky. kacamata. Ya, kan sederhana. Ada orang kan pakai kacamata, terus dia meninggal kan? Tadi saya sempat kelupaan, saya taruh kacamata saya di sini dok. Oh ya, oh itu. Tapi kan buat orang-orang normal kacamata tuh mesti dipakai kan? Ya, Ada satu gitu dipakai, dia bilang nggak boleh dipakai yang kacamata, harus dicopot. Bukan cuma dicopot, dipecah kacanya, Franky. kacanya dipecah. Alasannya dok? Kalau tadi kan jelas alasannya supaya nggak salah sasaran lah rezeki. Sekarang kalau kacamatanya nggak boleh dipakai sampai dipecah segala macam. Tapi kacamata harus ditaruh di dalam peti. Dia boleh bawa ke kacamatanya, tapi kacamatanya nggak boleh ini. Nggak boleh ada lensanya. Kenapa? Nggak tahu. Lensa itu mengkilap, Franky. Nggak. Gilap. Nanti kamu bisa lihat penglihatan yang agak yang mestinya kamu nggak lihat. Untuk si korban, si jenazah tadi. Dan orang lain juga. Dari kacanya itu kan kamu bisa ada pantulan-pantulan. Kamu bisa lihat barangkali kamu sendiri tahu-tahu lihat ada 2 orang gitu. Oh. Dan itu nggak boleh dipakai taruh situ karena itu barang palsu. Baru pernah dengar? Baru pernah Oke. dengar. Yang dua-dua ini tadi baru pernah dengar dok. Ya makanya kita ngomongin, Franky. Karena kalau saya beruntung karena saya ngalamin. Ayo dok, terusin dok. Berikutnya, Baru 2 nih. kalau orang saya. meninggal, taruh di rumah atau di mana? Di tempat orang meninggal itu tidak boleh ada kaca. Nah kalau ini udah tahu. Ya, Supaya dia nggak ngaca. bukan dia nggak ngaca, supaya kalau kamu ngaca, kamu nggak ngelihat yang lain-lain, Franky. Karena lewat kaca kita bisa ngelihat si mati dan segala macam dan teman-temannya itu ada di kaca. Oh. Kamu ngaca sendiri, tahu-tahu di situ ada macam-macam. Makanya kacanya diapain? Ditutup, disilang. Tutup, disilang atau ditutup sama kertas. Ya, kalau zaman dulu nih dok, kalau
yang kita sebutlah kebudayaan orang Cina ya. Semua jendela-jendela rumah disilang tuh dok. Jendela rumah bukan hanya cermin, tapi kaca, semuanya mengandung kaca itu disilang. Kalau saya sih memaknai itu sebenarnya nggak gitu. Kalau nggak disilang, orang yang nggak punya rumah itu dia ngelihat kacanya saking bersihnya, dia pikir itu nggak ada kaca, ditabrak. Bablas. Tapi itu kan maksudnya seperti itu. Apalagi? Hari baik. Jangan dulu, jangan yang di luar-luar, yang di dalam badannya dulu. Nggak tahu Nih, dok. gigi palsu. Iya, gigi palsu kan zaman dulu banyak yang kaya-kaya taruh emas. Gigi di sana. palsu. Gigi palsu itu kalau orang meninggal, itu beberapa adat mengatakan gigi palsu nggak boleh dipasang. Gigi palsu harus dicopot. Dicopot nanti ditaruh di dalam peti, dibawa supaya dia masih bisa pakai gigi palsunya, tapi nggak boleh dipasang. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kadang itu barang palsu, dia ngadep Tuhan masih asli. Bingung kan? Banyak ya aturan-aturan yang di Loh, luar enggak, logika. itu bukan nih, aturan. Kalau saya sih begitu kayak saya fun, Mm-hmm. karena saya udah tahu, oh ada orang kau budaya kayak gitu deh. Nah sekarang nih ya, cerita lain lagi nih. Saya lagi formalin, belum formalin, ada orang datang terkopok-kopok. Pok. Dok, sorry dok ya, saya interupsi sedikit. Dokter stop dulu. Oke, stop. Diambil sapu tangan. Orang sekarang jarang yang pakai sapu tangan ya, handkerchief. Iya. Oh sapu tangan. Dia geserin mukanya si yang meninggal nih. Di gini, ini piringin, ada iler keluar nggak? Kalau nggak ada iler keluar, sapu tangan ini masuk ke dalam. Iya dia. Dapetin iler kan? Udah dok, terima kasih dok, dibalikin dia kabur. Dokter ingat nggak sapu tangan nama lainnya apa? Apa? Selampe. Selampe. Bahasa Betawi itu. Nggak tahu deh bahasa apa, pokoknya itu. Tapi itu sarana paling manjur untuk dapat pacar, Franky. Frank yang selampe ditinggal gitu, terus cowoknya ngambil sedikit, ini selampenya gitu kan, jadi kenalan. Tapi selampe itu ada ininya juga nih, masalah selampe kita omongin dikit. Selampe itu nggak boleh dijadiin hadiah. Area buat bisa orang. Berpisah katanya Ya, dok. itu tandanya Oke, berpisah. nah terusin yang tadi dok, abis itu buat apa? Habis terus diapain begitu, tuh, Dok? datang anak-anak, beberapa orang itu, tadi siapa yang masuk gini-gini. Saya bilang ada orang yang gini-gini, orang cirinya kayak yang ini betul, marah dia. Dokter kenapa dikasih katanya? Saya dimarahin Franky. Dokter kenapa dikasih? Bilang emang apaan? Itu koko saya tuh katanya, kakak dia paling besar. Itu dia mau ngambil rezeki yang mati ini buat dia sendiri katanya. Nggak jauh-jauh dari rezeki juga nih ya. Karena si yang mati ini kan punya rezekinya, kan Tuhan kasih dia rezeki kan. Iya. Kalau dia meninggal, anak siapa yang dapetin iler pertamanya dia, itu rezekinya dia pindah ke dia. Jadi si kakaknya ini adalah orang yang rada tricky, dia mau supaya rezeki bapaknya jatuh ke dia, bukan ke adik-adiknya. Nah, nih kalau kita perpanjang masalah rezeki dari iler dok, jadi seharusnya diapain? Ya gak usah dikasih lah. Kan dibagi rata. Kalau mau ke rezeki iler dibagi 4. Nah, makanya paling bagi juga 5 gitu. itu sapu tangan dipotong aja gitu kan. Iya enggak, tapi mana saya ngerti begituan, Franky. Itu kan aneh. Ya tapi whatever lah, terima aja lah. Nah, terus apalagi? Nah, ini begini. Itu sebelum diformalin. Oh gitu. Keluarganya kadang-kadang mereka mau ini dulu, mau ketemu dulu. Saya nggak boleh deket-deketin tuh sama si mayatnya. Ada waktunya, Franky. 8 jam. Jadi kalau dia mati nih, saya ada di rumah duka nih. Jam 8 malam. Dia meninggal. 8 malam tambah 8. 4 pagi. 8 kan 20, berarti 28, berarti jam 4 pagi kan. Baru boleh disentuh mayatnya. Sebelum itu nggak boleh ada satu orang pun yang menyentuh mayat itu, apalagi melakukan formalin. Itu namanya penganiayaan. Sampai segitunya dok ya? Ya sampai segitunya ya. Loh kenapa? Masalahnya kenapa? Ya itu kepercayaan dia. Dia itu percaya bahwa
namanya sakaratul maut tuh. Jadi orang keluar rohnya dari badan. Itu saya habis pikir kan, saya tanya kenapa mesti 8 jam? Kenapa nggak boleh disentuh? Jadi proses orang keluar roh itu keluar dari badan itu prosesnya tuh 8 jam. Dan keluar lewat ubun-ubun sini. Dia keluar pelan-pelan 8 jam baru dia tuntas. Selama proses itu kalau dia diganggu, itu mengganggu proses keluarnya roh dari badan. Dan setiap sentuhan itu sakit sekali buat yang bersangkutan. Selain mengganggu, sakit. Jadi jangan pernah mau menyentuh. Kalau ditanya ke saya, kenapa dokter melakukan pengawetan jenazah 24 jam? Karena itu alasannya. Setelah jam 4 saya baru bisa ini. Jadi jam 8 saya lihat nih orang meninggal nih. Jam 8. Ya tunggu jam 4 pagi. Jam 4 pagi ke atas itu lebih boleh. Kurang nggak boleh. Jadi setelah jam 4 baru boleh disentuh sama saya. Kalau saya sampai langgar, habis saya dimaki sama keluarga. Terus apa lagi, Dok? Ada yang saya keingetan soalnya, Dok. Apa? Dokter suka nonton film Cina mabok gak? Ya, Drunken Master. Ya, pokoknya film Hong Kong zaman dulu kan. Kan ada tuh apa namanya? Jenazah-jenazah yang taruh di peti matinya kan? Apa mereka bilangnya? Jangan dipakein warna merah. Ya. Tahu nggak kenapa, Frank? Kalau merah, itu nanti salah dibalas satu. dendam katanya, Dok. Iya memang. Jadi gini, kalau orang misalnya diperkosa atau dibunuh, dia dipakein baju merah, maka yang ngebunuh dia, memperkosa dia itu akan digentayangin sama dia. Tapi akibatnya dia sendiri nggak bakal bisa masuk ke akhirat, Frankie. Dia jadi gentayangan. Itu kepercayaan mereka, makanya mereka nggak pernah pakai begitu, Frankie. Dan pakai baju merah. Tapi agak aneh juga sih. Hah? Merah ya. Loh enggak, tapi itu ada filmnya, Frankie. Wah, ada beberapa sih, ya kan? Film gitu. Ada lagi. Ada orang meninggal. Ya. Terus ada bawa boneka. Boneka ditaruh di petinya, Frankie. Taruh peti. Boneka. Kira-kira kamu mau tahu nggak kenapa tuh? Kesayangannya dia. Bukan. Apaan? Saya tanya kalau saya gitu sih, saya kan itu buat saya itu aneh. Ini orang-orang udah ini kenapa bawa ini dikasih gitu. Saya tanya ke mereka, itu apaan sih sebenarnya? Akhirnya dia bilang, Dok, ini saya taruh boneka ini karena dia punya anak yang masih bayi yang meninggal ini. Kalau dia ke sana itu anak itu akan menjadi memberatkan dia. Waktu ke sana tuh dia nggak mau berangkat ke sana. Jadi dikasih mainan itu supaya dia itu dibohongin bahwa ini anaknya. Jadi dia nggak ganggu yang anak yang di sini gitu loh. Pinter orang-orang itu, Dok. Lo enggak. Ya. Tapi kalau kita saya enggak. Saya cuma bilang itu adalah budaya gitu ya. Yang hal lain lagi apa? Soal peti, Frankie. Ongkos penguburan, peti dan segala macam itu anak-anak gitu dalam beberapa adat mengatakan bahwa anak-anak itu harus dibagi rata. Dibagi rata, Frankie. Kenapa? Pelit, Misalnya, enggak ada urusan dengan pelit. Ada orang meninggal, bapaknya nih, anaknya ada 4. Satu nih kaya banget, yang lain tuh keluarga biasa-biasa, bahkan ada yang miskin. Nah itu yang saya mau ngomong, berarti si yang kaya banget nih pelit. Harusnya kan dia bayarinnya semuanya. Bukan, itu adat. Kalaupun dia maksa bayarin, yang saudaranya akan marah semua. Mukulin di kokonya bisa. Kenapa? Karena sudah diajarkan sama Konfusius, Konghucu. Ya, berbakti pada orang tua. Bukan itu, ini urusan kematian, Frankie. Oh, bukan. Orang mati itu rezekinya akan turun ke anak. Siapa yang bayarin petinya itu akan turun sesuai dengan persentasenya. Jadi walaupun dia punya anak 4, satu miskin banget nih, mendingan dia ngutang, dia petinya itu dibagi 4 supaya rezeki si mati dibagi 4 sama rata. Oh, kalau gitu saya tahu jalan keluarnya, Dok. Tahu jalan keluarnya, Dok? Yang kurang mampu dia pinjam sama yang kaya. Pinjam dulu duitnya. Nggak boleh begitu, Frankie. Nggak boleh. Asalnya mesti dari yang lain. Tapi saya bilang itu ada satu hal yang bagus karena dengan cara seperti itu mereka punya tanggung jawab yang sama. Nggak boleh pinjam sama yang kaya tadi, Nggak Dok. boleh. Nah itu sama aja. Jadi even yang si kaya ini mau bayarin, yang lainnya akan marah. Nggak bisa, kita mesti bayar sama.
Supaya Karena- rezekinya dapatnya sama. Karena kalau itu yang terjadi, rezeki si meninggal ini jatuh ke kakaknya yang kaya tadi, maka dia yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Dan itu nggak bisa terjadi, Fendi. Nah, makanya di dalam adat yang seperti itu, ada rumah duka, itu yang nyediain peti, Frankie. Ada orang meninggal, keluarganya, si orang kaya raya banget nih, dia kasih ke rumah duka, ini gue kasih lebihan sekian ratus juta, dijadiin 4 peti. Nanti kalau ada orang yang miskin perlu peti, dia nggak usah bayar, pakai peti yang gue. Jadi rumah duka beberapa menyediakan peti, bukannya buat apa-apa, buat dikasih ke orang yang nggak mampu beli peti. Tapi biasanya kalau di kalangan orang-orang yang percaya seperti itu, semiskin apapun dia kagak mau dikasih peti. Karena kalau dia kasih peti, dia pakai peti itu dia rezeki si mati itu akan pindah ke orang yang ngasih beli peti tadi. Nah, ini urusan rezeki ada lagi nih dok, mitos yang saya tahu. Apa? Katanya orang tuanya atau siapanya itu meninggalnya di siapa, di rumah yang mana. Ya. Kalau dia meninggal di rumah anaknya yang itu, berarti rezekinya turun ke anak yang tempat dia meninggalnya, dok. Itu juga Betul dok ya? betul. Jadi artinya apa sebenarnya sih? Sebenarnya kalau menurut saya itu sesuai dengan namanya tabur tuai, Frankie. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jadi, Nah, ada anak 4. Si ibu dan si bapak ini diurus sama anak yang satu ini sampai dia meninggal di situ. Artinya dia sudah berbuat kebaikan, dia sudah menuai, maka dia menabur, maka dia akan menuai. jadi katanya kalaupun bukan meninggal, misalkan dia stroke jatuh di mana, nah tempat jatuhnya itu bukan rumah sakitnya malah dok. Kalau rumah sakit kan itu kan Bayar. Nah ini tempat dia jatuh di rumah anaknya itu, makanya anak-anak bukan sekarang sih, dulu tuh seneng banget kalau ngurusin orang tua, bukan ngarepin apa-apa. Artinya kayak tadi dok, pengennya ada di situ. Enggak, kalau saya sih lebih ke arah lihat itu tabur tuai. Artinya dia adalah anak yang paling bagus, paling baik, berbakti. Nah oke dok, terus kalau misalkan si jenazah ini dok, kalau dia punya apa namanya, pernah nggak sih ada dok ketemu sama dokter, tahu-tahu bergerak, tahu-tahu bergerak gitu, pernah nggak? Enggak, seolah-olah bergerak ya. Seolah-olah bergerak. Nah itu kenapa dok? Waktu diotopsi, tiba-tiba listrik mati. Otopsi ada dilanjutkan. Saya pakai lilin. Lilin gerak kan seperti gerak, Frankie. Oh, itu seolah-olah. Terus apalagi dok mitos-mitos dok yang ini mitos-mitos ini kan sebenarnya antara kita percaya atau nggak percaya dok. Tapi kan ada bagusnya juga yang namanya udah kebiasaan, jangan dilanggar gitu kan dok ya. Iya. Biar orang-orang tahu, artinya kalau saya mau ngikutin seluruhnya tuh banyak lah yang harus diikutin gitu kan. Lagi yang ini rada-rada ini juga nih ya, Frankie ya. Orang Batak. Orang Batak itu menilai orang meninggal umurnya ada batasannya, Frankie. 60 tahun. Kalau di bawah 60 tahun tuh sedih. Nah, maka mereka nangis, Frankie. Kayak nangis. Mereka pakai adat dan segala macam, nangis. Mereka ngopi, tapi kebanyakan isinya nangis. Di atas 60 tahun, happy. Karena dia sudah di atas 60 tahun, artinya sudah lewati ambang batas usia. Jadi mereka senang. Karena kenapa? Dengan usia 60 tahun, dia udah punya anak, cucu, dan segala macam, itu dia udah punya prestasi gitu. Makanya mereka senang. Segala macam itu dibikin upacara segala macam, isinya nyanyi. Rame dok. Tapi nyanyinya nyanyi apa, Frankie? Bahasa Batak. Nyanyi Batak. Iya. Tapi nyanyinya ini pada saat mereka upacara. Mereka ketemu-temu, wow, pokoknya segala macam ada adat gitu. Nah, tapi ada satu, ya itu jadi itu konsep itu ya, yang mereka bahwa setelah 60 tahun tuh dianggapnya mereka happy gitu loh. Jadi nggak ada kesedihan karena udah lewat. Tapi ada satu yang aneh, Frankie.
orang Nias. Saya tuh kaget setengah mati sekali waktu ada saya formalnya orang Nias. Orang nyanyi, Frankie. Mereka kan penampilan seperti kayak orang Batak. Nyanyi. Tapi nyanyinya nggak berhenti-berhenti, Frankie. 24 jam. Selama dia di rumah duka. Terus sampai ada 3 hari. Selama 3 hari, 24 jam. Terus nyanyi terus. Jadi ada orang yang nyanyi nggak berhenti-berhenti selama 24 jam. Medley. Dia udah selesai nih, capek. Diganti sama nyanyian orang lain. Terus pokoknya itu nggak boleh sepi dari nyanyi. Jadi ya kondisinya kayak begitu. Tapi nyanyinya penampilan kayak orang Batak. Tapi nyanyinya bukan nyanyi pakai bahasa Batak atau bahasa Nias. Lagu pop. Dan kamu bingung, saya dengerin ini lagu pop berapa sih? Oh itu orang Nias dok. tapi maksudnya saya serius dok lagunya lagu pop. Lagu pop bahasa Indonesia, Frankie. Tapi enggak, maksudnya buat saya sih menarik gitu loh. Maksudnya ya something yang rada-rada. Nah, yang paling apa ya? Yang menariknya di situ, Dok. Jadi kalau soal masalah lagu, agama Kristen juga kan sering ada lagu, Dok, di dalam kebaktiannya. Ada dalam suatu acara misanya. Tapi kalau ini lagunya dokter bilang lagu pop, makanya saya lagu pop, tapi dan itu dinyanyikan tuh ada upacara apa nggak dinyanyi terus lagi nggak berhenti. Ya memang begitu katanya. Oh gitu ya saya bilang. Nah yang paling susah itu adalah orang Bali, Frankie. Hindu Bali ya. Hindu Bali sama Hindu India beda, Frankie. Ya mereka nggak mau dianggap sama itu. Oh memang beda lah. Kalau orang India begitu dia meninggal, dia dibungkus sama tikar, Frankie. Dibungkus sama tikar terus dikremasi segera. Biasanya mereka nggak lama-lama. Saya nonton di YouTube ya. Tikar pandan, Frankie ya. Iya, tapi ini orang India, dia tidak dikremasi, dia cemplungin ke Sungai Gangga. Ya di sana ada Sungai Gangga, jauh dari Frankie, dari sini ke sana. Di sini sih dikremasi mereka, tapi kremasi dibungkus sama nggak pakai peti. Pakai tikar pandan itu dibungkus, dibungkus, diikat gitu, dikremasi. Kalau orang India, orang Hindunya Bali, itu yang paling susah, Frankie. Kenapa? Karena mereka untuk bisa kremasi itu mereka lihat hari baik, bulan baik. Ya hari baik, bulan baik dan segala orang Bali itu udah terlalu banyak gitu. Sehingga bisa jadi hari baik, bulan baik itu disesuaikan dengan hari baik, bulan baik seluruh keluarganya. Akhirnya ketemunya 2 bulan kemudian, bisa jadi 2 bulan baru dikremasi lagi. Nah itu yang kadang-kadang menyulitkan. Kalau di Bali isi no problem karena mereka kan semuanya sama kan. Mereka udah tahu seperti itu, biasanya diformalin lah. Tapi kalau kayak di sini di Jakarta, masalahnya dinas kesehatan tuh hanya memberi izin penundaan 5 hari. Nggak bisa di-extend, Dok? Nggak bisa. 5 hari, dan 5 hari itu pun harus ada surat dari pengawetan jenazah. Kalau terlalu panjang seperti itu jadi masalah. Nah itu masalahnya, dan mereka harus kremasi. Tapi yang lebih masalah lagi adalah orang Toraja. Ya. Toraja itu dia gitu mesti ada upacara yang namanya upacara itu potong kerbau. Kerbaunya mahal sekali. Jadi mereka kalau sebelum dia punya uang, dan itu bisa bertahun-tahun yang keluarganya tuh ngumpulin duit sampai bisa beli kerbau di atas 200 juta tuh kerbau. Biasanya 1 miliar bisa. Terus ditunggu-tunggu terus misalnya 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Pernah saya dapetin 7 tahun, Frankie. 7 tahun kemudian baru dia punya uang untuk melakukan upacara. Selama 7 tahun diapain jenazahnya? Dikasih upacara di rumah duka segala macam yang di Jakarta ya. Dia dikubur. Kubur biasa. Terus setelah saatnya dia mau diupacarakan itu, dia baru digali lagi, diupacarain. Dimandiin lagi. Diupacarain, diganti baju dan segala macam. Jadi saya tuh pernah ngalamin habis begitu setelah 7 tahun ngegali, diangkat keluar. Itu mungkin yang dimaksud dengan upacara apa, manene bukan ya? Iya. Tapi kalau di sana di Toraja, ini di Jakarta masalahnya. Oh. Kan di daerah lain kan nggak bisa begitu kan, Frankie. Kalau Bali misalnya 2 bulan
Mereka bisa ditaruh lah di rumah itu, di Dok. rumah atau di mana. Tapi kalau jadi kepercayaan mereka nih, kalau orang-orang Toraja itu selama orang meninggal sampai sebelum saatnya diupacara kan dia dianggap hidup. Dianggap hidup, Frankie. Dianggap hidup. Jadi kalau di Toraja sana, saya sempat pergi ke Toraja kira-kira tahun lalu lah. Ke Toraja sampai naik ke atas atau ke gunung tempat mereka naruh jenazah itu. Kuat, Dok. Hah? Kuat. Saya memang sengaja mau naik ke atas kuat apa enggak, ternyata masih kuat. Kalau gitu nanti dokter ceritain biar saya punya pengalaman, Dok. Kan katanya pengalaman itu nggak perlu kita alamin sendiri. Jadi di sana itu, jadi di sana tuh kalau yang di tempat aslinya di Toraja sana, selama meninggal sampai belum ada upacara, mereka tuh jenazah ditaruh di rumah, di ranjang. Dipakein baju, diapain ya, diformalin lah atau diapain. Tapi di situ selalu ada meja di situ dikasih kopi, dikasih rokok kalau dia cowok, dikasih makanan 3 kali sehari, dikasih sama persis seolah-olah dia masih hidup. Diajakin ngobrol sama anggota keluarganya. Dia dianggap gitu, jadi tinggal itu jenazah sama mereka. Termasuk kebiasaan-kebiasaannya dia, Dok? Iya. Ngerokok, mungkin mohon maaf, kalau misalnya dia suka catur, ditaruh catur kali. Iya, semua diperlakukan hal sama gitu sampai saatnya dia punya uang. Nah, upacara pakai adat kerbau itu yang buat banyak orang, termasuk di sana tuh misionaris yang ngajarin mereka kan Kristen ya. Itu dianggap itu mesti ditinggalkan, tapi nggak bisa karena itu udah adat yang sudah mengakar kuat ya, itu mereka seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka bisa disatuin. Jadi satu orang kaya nih beli kerbau gitu terus dia pakai buat upacara buat beberapa orang gitu. Itu bisa seperti itu, tapi pada umumnya mereka beli sendiri. Nah, itu bisa bikin seluruh keluarga tuh urunan tuh untuk beli kerbau itu. Kerbaunya kerbau khusus. Iya. Kerbau khusus, kerbaunya putih ya. Gede-gede, Dok. Gede jadi itu. Nah, itu mereka potong kerbaunya dan kemudian kerbau itu ditaruh di rumahnya itu. Rumahnya yang namanya tongkonan tuh. Tahu yang seperti motor aja itu. Itu ada kerbaunya gitu. Jadi makin gede itu menunjukkan dia paling lebih kaya gitu. Nah, setelah saatnya dia mau diupacarain, si jenazah ini harus ganti baju. Nah, itulah yang diupacarakan tuh. Digantiin bajunya, dimandiin, dibersihin, ganti baju dan kemudian dia dibawa sama mereka, dibawa ke atas, naik ke goa di atas tuh gunung-gunung yang tinggi itu. Dibawa direct ke sana terus ditaruh di sana di dalam peti di dalam. Jadi ada peti ditaruh di dalam. Nah, sebagai penggantinya dia dibikin patung. Patungnya dibikin mirip sama dia tuh ditaruh di depan petinya, di depan goanya itu. Jadi kalau di goa itu ada beberapa wajah, ya sejumlah itulah ada di dalam. Jadi dibiarin di tempat terbuka begitu. Dokter sempat nggak ngeliatin upacara ganti bajunya tuh, Dok? Nggak sempet ya? Nggak sempat, tapi saya sempat naik ke atas ngeliatin di itunya tuh apa tulang belulangnya tuh banyak sekali. Yang saya mau tanya sama dokter itu kan saya pernah nonton nih, Dok, di YouTube juga. Jadi upacara Manene kalau nggak salah nama, saya nggak tahu kalau salah penyebutan, mohon maaf ya. Tapi di situ yang saya lihat tuh apa, Dok? Di situ jenazahnya itu boleh dibilang seperti di mumi. Bukan seperti di mumi, dia sudah jadi mumi. Sudah jadi mumi. Itu karena kering. Keringnya karena udara. Tapi kalau yang sekarang itu mereka diformalin. Ya karena formalin membuatnya jadi seperti mumi, warnanya coklat keras. Iya. Oh, jadi itu udah masuk unsur-unsur modern juga, Dok ya? Iya. Jadi keras. Terus apa yang kamu lihat atau kamu dengar? Ya, saya cuma ngelihat seperti itu. Ini hebat juga nih orang-orang di sana gitu. Artinya kondisi jenazah di sana masih berbentuknya masih orang gitu. Cuman jadi seolah-olah orang yang sudah sangat kurus, bentuknya masih, mukanya juga masih ada. Sekarang saya mau nanya, kenapa orang jadi mumi jadi kurus? Kan nggak ada cairan ya, Dok? Berapa persen cairan manusia? 70. Ya 70%. Jadi kalau dia kurus gitu bisa 50% hilang. Berat badan itu kering. Ya. Karena kering dia makanya dia jadi utuh. Jadi terus? Ya. Jadi itu artinya di sini manusia itu kalau misalnya nggak diapa-apain ditaruh di tempat yang kering bisa seperti itu juga, Dok ya? Oh iya. Berarti Mesir proses mumifikasinya itu, Dok, bisa juga ketolong karena suhu yang panas juga di sana, Dok ya? Tidak.
Beda. Di Mesir beda. Nanti one day kita ngomong sendiri sebenarnya di Mesir apa yang dilakukan di Mesir. Dan itu basicnya adalah kepercayaan juga. Tapi itu terlalu jauh. Tapi nanti itu satu episode sendiri. Soalnya, tapi kalau yang di Manene itu ada beberapa orang kan bilang itu diupacarakan tuh ada unsur magisnya karena katanya dia bilang jenazahnya itu jalan sendiri ke atas. Pernah dengar nggak? Ya, saya cuma nonton film Cina Mabok tadi, Dok. Kalau film Cina Mabok yang jalannya begitu-begitu, Dok. Ya. Gitu. Itu saya nggak tahu kalau enggak, ini bilang seperti itu. Tapi sebenarnya pada kenyataannya sebenarnya bukannya disuruh jalan sendiri karena itu curam banget ke atas. Jadi ada beberapa orang tuh naik dulu ke atas, jenazahnya di tengah, di bawahnya tuh ada orang lagi. Nah, diikat pada tali-tali. Jadi waktu di atas naik ini dia ngambang gitu, naik ke atas. Ditarik ke atas, mungkin baru dibaringin di sana. Jadi seperti itu situasinya. Jadi bukan, ya tapi saya nggak tahu kalau zaman dulunya sendiri barangkali mungkin muminya jalan sendiri, saya nggak tahu. Ya. Karena mungkin ilmunya udah hilang sekarang, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu sih, yang saya pernah lihat seperti itu. Satu lagi, nah kalau di Bali itu khusus untuk daerah di Bali itu ada lagi yang namanya di Trunyan, itu mungkin pernah tahu. Apa yang kamu tahu tuh soal Trunyan tuh? Nama pulau. Nama pohon ya, Dok ya? Pohon, tapi itu letaknya di pulau memang. Di pulau ya. Pokoknya ya di danau, kita lewatin satu danau, Dok ya. Itu ada atraksi itunya tuh, Dok. Artinya kita bisa sewa speedboat di situ. Dan saya tiap hari ke sana ditawarin mau ke sana nggak? Saya pikir apa yang kita lihat jenazah, males lah, nggak usah. Ya artinya kalau saya bukan malah peneliti sih gitu kan. Nggak, kalau saya malah yang begituan saya mau cari, Frankie. Jadi kemarin ya saya sebelum pergi ke Toraja itu saya pergi ke Trunyan, ke Bali dulu mau nyari, maksudnya mau tahu aja. Nah jadi ceritanya begini, itu di Bali itu rada beda lah, Frankie. Jadi gini. Indonesia, kamu tahu kan penduduk Indonesia asalnya dari mana? Dari Yunan, Cina Selatan. Dia pagi dalam 2 gelombang tuh, gelombang 1, gelombang 2 gitu ya. Nah jadi dia pergi dalam 2 gelombang. Nah itu orang-orang yang kemudian bercampur sama orang lokal, itu yang membentuk manusia Indonesia. Sini. Tapi sebenarnya sebelum itu ada sekelompok orang yang asalnya dari Taiwan, Frankie. Taiwan, Australo-Melanesia. Yang beda dengan orang yang dari Yunan itu, dia turun ke sini, ke daerah sini, Jawa, turun ke ke Bali. Nah mereka itu orang-orang yang memang asli, tidak, karena mereka punya adat yang tidak mengizinkan mereka tuh untuk bercampur. Namanya orang itu Bali Age. Bali Aga, tulisannya Aga, tapi bapaknya Bali Age. Dia tinggal di daerah Trunyan situ. Jadi mereka ada satu kelompok orang Australo-Melanesia yang tidak bercampur sama orang lain. Pada waktu Indonesia dia masuk ke Indonesia berapa kali itu ya, yang dari Yunan itu, mereka itu agamanya kan Hindu. Terus kemudian jadi agamanya jadi Buddha kan. Tadinya animis kan, orang Indonesia, terus jadi Hindu. Terus jadi Buddha kan, Sriwijaya. Yeah. Nah beberapa tuh lari ke Tengger. Nah yang Tengger itu adalah orang-orang Hindu yang tetap Hindu. Di situ. Nah dari situ lari pergi ke Bali. Jadi orang Bali. Nah si Bali Age ini terisolir. Dia nggak campur. Nah mereka punya adat itu. Nah mereka itu kalau mau diupacarakan, mereka tuh adatnya beda-beda banget dengan Bali yang lain. Itu jadi benar-benar terisolir, kawin antar mereka doang. Kalau mereka meninggal, mereka tunggu hari baik, bulan baik. Hari baik, bulan baik. Sementara belum bisa dikremasi, mereka taruh di pulau itu. Di pulau itu ada satu pohon menyan namanya. Itu nanti dikremasi juga tuh kerangkanya, Dok? Kremasi. Jadi ada pohon menyan, jenazahnya itu ditaruh di bawah pohon itu. Pohon menyan itu mengeluarkan bau-bau sedemikian rupa, dan dia itu kering kan, udara terbuka. Sehingga jenazah itu mengkering jadi mumi. Bau atau wangi, Dok? Jadi wangi, karena pohon itu ngeluarin wangi. Dan wanginya itu membuat serangga segala macam itu tidak menghancurkan jenazah tadi.
Orang normal kalau ditaruh di bawah ada serangga, ada lalat segala macam, belatung segala macam, ya akhirnya dimakan sama belatung. Makanya cepat jadi tulang belulang. Kalau di situ tidak, dia kering, tapi serangga segala macam nggak bisa masuk gitu. Nah makanya di situ adalah onggokan jenazah yang ada di bawah pohon. Nah ada pada saatnya mereka mau diupacarakan, baru diambil dari situ, baru diupacarakan gitu. Nah itu bisa di situ bisa bertahun-tahun, Frankie, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah itu menjadi satu atraksi karena di seluruh dunia tidak ada yang seperti itu. Dan adat istiadat itu adalah adat istiadat yang mungkin sama dengan adat istiadat orang-orang yang asli di Taiwan itu, di Formosa. Dokter tahu orang di Taiwan itu ada bahasanya mirip dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia? Oh tahu, karena di sana ada orang Dayak, Frankie. Saya pergi ke namanya apa sih, di Tianshan kalau nggak salah ya, di sana di atas itu saya ketemu orang Dayak sama persis seperti Dayak Indonesia, sama persis, ngomongnya sama, adat istiadat sama, gambar-gambar batiknya sama, semuanya semua sama. Dan di situ bahasanya sama. Dan apa dia ngomong, Dok? Waktu saya ke Taiwan, saya bilang saya mau makan, dia ngerti. Ternyata makan juga sama, persis dengan kata makan. Gitu. Ya karena kita merasa asalnya dari daerah yang sama, Tapi yang saya nggak ngerti, kenapa kok orang di Dayak sendiri sama daerah di situ itu sama persis, padahal tuh jaraknya tuh jauh banget kan. Ada di sana sama, bedanya kalau Dayak di sini Kristen, di sana Dayaknya itu adalah Dayak, disebut Dayak juga, orang Dayak, agamanya Buddha. Oh kan di sini sudah kebawa sama sending. Iya enggak, tapi adat istiadatnya masih dipegang sama mereka. Dia punya pakai mandau apa semua sama, dan di sana tuh dieksploitasi benar tuh kebiasaan mereka itu. Jadi itu jadi tempat wisata. Wisatanya bagus banget. Nah dokter, terus mitos apa lagi, Dok, kalau yang dokter? Nah itu waktu itu sih sebenarnya kita mau cerita, saya udah pernah cerita tapi saya mau ceritain lagi aja. Mitos bahwa kalau orang meninggal dia belum selesai melahirkan, dia bisa jadi kuntilanak. Itu mungkin pernah ingat ya. Episode berapa lah ada? Ada. Jadi dia itu percaya bahwa ini terlepas dari agamanya apa ya. Kalau dia sedang proses melahirkan, belum keluar bayinya, maka si ibunya itu nggak bisa ke akhirat. Dia akan gentayangan dan akan menghantui cowok-cowok, dan dia akan menggoda cowok-cowok dan segala macam gitu. Karena proses belum selesai. Dan itu bisa dicegah dengan cara yang habis melahirkan dan meninggal, yang sedang melahirkan dan meninggal itu anaknya dikeluarin. Dengan dikeluarin maka proses sudah selesai, bahkan dia nggak ada alasan dia untuk tinggal di sini, dia akan pergi sana. Nah seperti itu ya, terpaksa kita mesti ngikutin dia punya keinginan. Jadi dia mau dikeluarin ya kita bantu keluarin. Nah tapi ada satu mitos yang juga dasarnya dari agama, saya juga nggak ngerti, Frankie. Orang udah operasi amputasi kaki karena kakinya kencing manis, diabetes. Kakinya diabetes tuh biasanya sama dokter ditawarin, ini kakinya mau dikemanain. Ada keluarga yang bilang, Dok, saya bawa ke rumah deh. Jadi di rumah dia sediain akuarium, Frankie. Kakinya itu dimasukin akuarium, direndam sama formalin. Waduh. Atau dibungkus, dimasukin dalam satu wadah gitu ya, plastik. Jamin. Buat apa? Buat supaya one day kalau dia meninggal, kakinya itu bisa disambungin lagi. Nah saya tanya kan, kenapa begitu? Karena nanti pada waktu kiamat katanya ada malaikat tiup trompet, terus kemudian orang-orang yang lagi di kuburan pada bangkit semua. Kalau dia kakinya nggak disambungin, nanti dia pincang. Jadi harus disambungin. Nah itu masih mending kalau dia ditaruh di rumah. Ada yang ditaruh di rumah di dalam akuarium. Ada yang ditaruh dibungkus doang, ditaruh di satu pojokan rumah lah, dibungkus sama formalin, taruh. Tapi ada yang yang lebih menyulitkan, dikubur tuh kaki. Dikubur. 2 tahun kemudian baru meninggal, Frankie. Jadi tulang. Digali tulang dengan adalah jari suir-suiran daging sedikit, diminta disambungin. Aduh. Ya karena kepercayaan, kita nggak bisa melawan mereka ya, itu kepercayaan mereka seperti itu gitu loh. Ya kalau kita mau bantah-bantahan nggak ada gunanya juga sih, ya Dok. Nggak ada lah, nggak apa-apa. Oh Bapak percaya, cuman kalau saya kayak gitu saya explore, Pak, kenapa Pak begitu? Oh kayak gini nih, oh kayak gitu ya. Cukup gitu. sampai tahu alasannya aja, Dok. Iya, jadi buat saya kan jadi saya belajar, ada yang begitu ya gitu. Jadi saya baru tahu gitu loh. Oke. Nah tapi berarti kalau yang hubungan dengan jenazah seperti itu ya, Dok ya?
Ada banyak sekali. Jadi cuman maksudnya saya bilang ya itu kan yang namanya keberagaman manusia. Keberagaman manusia kan ya mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang barangkali kita nggak ngerti, tapi paling kurang ya kita mesti tahu lah kan. Jadi menghormati juga lah mereka punya. Ya. Kalau di di kebudayaan Cina nih dok, hari pengaruh, hari baik, hari buruk meninggal. Ya. Jadi ada orang yang sengaja punya kerjaan menghitung hari. Kalau dia menghitung hari, jadi dia bukan cuma menghitung hari. Yang meninggal nih show apa? Jadi yang Kyong yang nggak boleh ngelihat jenazah ini, yang show apa? Show ini nggak boleh lihat. Jadi paling kurang pada waktu dia masuk peti dia nggak boleh lihat, dia mesti menghadap tempat lain. Waktu dia turun peti, yang ini nggak boleh lihat gitu loh. Gitu. Terus hari itu tuh peti kapan, hari dia kubur kapan, itu semua ada hari baik bulan baik. Dan siang meninggalnya juga kalau meninggal hari tertentu dianggapnya kurang baik. Hari Selasa, Franky. Selasa Sabtu dok ya. Kalau hari Selasa katanya konon kalau dia Selasa meninggal dia akan ngajak teman-temannya. Selasa Rabu ya? Selasa ya. Pokoknya Sabtu satunya lagi. Nah, hari-hari tertentu juga tidak baik untuk ngubur. Makanya kadang-kadang mereka pasti hari udah ditambah 4 hari aja deh gitu loh. Nah, cuman kan yang kayak gitu ada penangkalnya tuh dok. Tahu kan dok? Pecahin semangka. Kalau nggak lepas burung merpati. Nah, burung merpatinya harus putih. 2 biji. Itu ada orang yang suka aja kayak gituan. Dilepas burung. Ya itu sih sebenarnya baguslah menyelamatkan 2 burung kan. Iya. Ya seperti itu. Ada lagi umur seseorang yang rentan. Nggak bagus. Gitu. Umur yang rentan itu saya nggak tahu, tapi kamu percaya apa enggak itu umur kelipatan 6, Franky. Biasanya orang akan dapat celaka itu pada waktu kelipatan 6. 6 tahun, 36 tahun, 12 tahun tuh cilaka kecil. Tapi kalau 6 kali 6, 36 itu celaka besar. 60 celaka besar. 66 celaka besar. Biasanya pada saat itu tuh ada orang sakit. Kalau 6 dilipat sih saya tahu dok, jadi apa dok? Apa? Jadi 0. Ya kan 6 dilipat. Dia punya ujungnya kelipet. Enggak, tapi katanya pada saat-saat seperti itu biasanya orang rentan ditipu orang, rentan meninggal, rentan sakit dan segala macam. Itu tahun-tahun apes seseorang. Apes. Misalnya tiba-tiba pasangannya selingkuh, itu ditonton itu katanya. Ya kan kalau dokter selingkuh kan tanya sama dokter Jaya. Tapi itu ada sama juga, itu ada penangkalnya, Franky. Tahu nggak penangkalnya apa? Pasti kamu nggak pernah dengar deh. Enggak, kalau yang penangkal yang selingkuh mah. Kalau begitu dia masuk, misalnya saya nih masuk 60 tahun. Pada hari itu saya pergi ke toko yang jual binatang, Franky. Pernah dengar nggak? Enggak. Terus diapain? Toko binatang, cari binatang yang cacat. Kura-kura cacat, ikan arwana tuh ya ikan bagus kan? Ikan arwana ada yang cacat tuh, dia punya pinggangnya itu bengkok. Yeah. Ininya buntutnya tuh cacat lah pokoknya gitu. Dilepas di air. Punya kura-kura cacat dilepas. Itu akan membuat bala supaya kalau ada kesialannya di transfer ke binatang itu. Tapi dokter ngomong kita ke toko binatang. Ya. Cari binatang yang cacat kan susah. Enggak, dia ada. Ada. Apapun yang kamu minta ada. Sekarang apapun ada. Dia juga udah tahu ada kebutuhan itu. Misalnya merpati putih kan susah. Ada orang yang sengaja miara merpati putih. Saya pikir kalau nggak ketemu binatang cacat, kita bikin cacat dulu dok binatangnya. Baru kita lepasin. Nggak boleh, Franky. Jadi itu. Jadi ya ada lah gitu-gitu. Ya saya cuma tahu aja, cuma tanya. Kon, di rumah duka, di lift. Ada orang bawa kotak gitu. Bolong 2. Saya nggak tahu isinya apa. Kelepek. Burung merpati ya? Dokter tahu katanya. Iya. Warnanya putih ya? Iya. Udah pikir saya jago. Bukan, saya udah pernah dengar. Jadi kayak gituan itu pas begitu itu dilepas gitu. Jadi besok-besok dok kalau kita lagi ke toko binatang ada orang, ada yang cacat nggak? Oh kita tahu. Berarti dia umurnya lagi kurang bagus. Satu lagi Franky. Kalau kamu pergi gitu, kalau kamu udah tahu seperti itu, dekat rumah duka kamu jualan semangka, Franky. Banyak yang beli. Jadi pada waktu dia berangkat tuh itu ya petinya ya, waktu mau berangkat masukin ke dalam itu, ini semangka dipecahin. Wah, berantakan. Ya itu hal-hal itu. Tapi kan itu kan kepercayaan mereka. Tapi kita bisa dapat rezeki dari situ. Ya kan? Betul. Jualan semangka,
jualin merpati putih. Kamu tinggal calling nih ke rumah duka nih. Nih kalau merpati putih, telepon Frankie. Wah, dia. Aku punya peternakan tuh merpati putih. Kan kita mesti pakai ilmu biologi dong. Iya. Kalau Putih saya kawin sama putih, kawin jadi putih kan? Kalau saya sih gampang dok, kalau ada orang telepon ke saya, ya kan? Saya tinggal dokter punya stok nggak? Kalau punya stok dokter lebih deket, jual itu dok. Jadi komisinya doang buat saya dok. Emang sekarang Indonesia sih, bukan Indonesia, seluruh dunia dok, seluruh dunia. Kalau saya perhatikan memang mitos-mitos ini berkembang dan nggak bisa dianggap sepele karena buat saya mitos ini pasti karena ada satu dasarnya. Walaupun dasarnya ini pembuktiannya juga susah begitu kan dok ya. Itu yang istilahnya dipercaya ya nggak ada ruginya, tapi kita nggak percaya ya belum tentu kita bisa dapat untungnya juga, balik-balik dah gitu. Nggak ada hubungan dengan percaya dan enggak, tapi itu bisa dijadiin rezeki, Frankie. Nah sekarang saya mau nanya, rumah apa paling mahal, Frankie? Nah, saya kamu bingung. Mahal banget tuh dok. Di tempat itu, heaven itu ada tuh. Apa? Gila dok. Itu, saya bilang itu mahal banget. Kenapa saya kasih tahu sama dokter mahal banget? Kalau kita bicara rumah itu kan hitungannya meter dok. Berapa ratus meter, berapa ribu meter, itu sampai puluhan miliar juga masih belum terlalu mahal kalau saya. Ini rumah dok, cuma segede gini dok. Jutaan. Bayangin itu puluhan juta, bukan jutaan. Nah iya, bayangin kalau itu. Enggak, tapi sebenarnya sekarang gini, jangan sampai ke situ dulu. Itu buat beberapa orang dia nggak ngerti yang ngomong-ngomong. Jadi gini, ceritanya nih ya, ada keluarga saya, dia punya anak banyak. Bapaknya udah dari awal udah ngomong, udah kalau gua meninggal nggak usah dikubur. Dikremasi aja, karena habis kremasi begitu abunya lo buang aja ke laut, supaya percuma karena gua tahu katanya nggak ada yang ngurusin. Istri gua aja yang meninggal udah berapa puluh tahun, anaknya juga nggak pernah nengokin, dia bilang. Kalau gua meninggal, gua ada kuburannya, tapi anaknya nggak pernah nengokin, nggak pernah nyakar, buat apaan? Ya udah diituin ke laut biar gua nyatu sama bumi gitu. Udah selesai nih, ini kan masih nyangkut mitos-mitos nih ya, Frankie ya. Datang temennya si yang meninggal, dia ngomong-ngomong itu begitu tahu ide gitu kan, anak-anaknya mau melaksanakan kan, ini kan permintaan almarhum kan. Ya. Dia bilang langsung dia marah. Kalian ini punya anak, dia punya anak 10, masa tidak ada satu anak pun yang berbakti sama orang tua? Masa bapaknya dibuang gitu, kayak gak punya anak aja. Nah loh. Ini jadi ragu nih Frankie. Ya, jadi gimana dong? Dia bilang nggak boleh orang tua punya anak 10, masa nggak ada satupun tuh yang bisa ngurusin dia punya itu. Masa dibuang seperti itu, seperti orang nggak ada bekasnya. Akhirnya nggak jadilah melaksanakan perintahnya. Dikremasi, tapi tetap abunya disimpannya ke namanya kolumbarium, Frankie. Nah ini namanya kolumbarium. Itu adalah satu ruangan yang isinya itu adalah seperti apartemen kecil-kecil, ukurannya palingnya sekitar 30 kali 30 ke 30 lah, sekitar gitu ya, kecil, yang seperti kayak apartemen gitu loh. Dan per apartemen itu bisa disewa, bisa dikontrak, bisa dibeli, dan itu hak milik, Frankie. Nah karena hak milik itu sama seperti kamu sewa apartemen, itu hak miliknya namanya strata title kalau bahasa propertinya itu. Jadi masing-masing itu punya milik sendiri gitu, tapi tanahnya itu yang milik yang punya. Itu harganya bukan cuma jutaan, Frankie, puluhan juta. Nah terus saya nanya, sebenarnya sih apa untungnya sih kalau di situ ditaruh di situ? Untungnya apa? Jadi satu tembok ini sekeliling itu ditaruh kotak-kotak itu. Dan itu harganya berbeda-beda tergantung dari ngadepnya ke arah mana, Frankie. Ada arah yang feng shui-nya lebih bagus. Feng shui-nya lebih bagus. Makin tinggi makin murah. Kalau rendah sekali juga murah. Yang di tengah itu yang paling mahal. Yang ngadep ke mata angin tertentu lebih mahal. Nah, terus kadang-kadang kan di antara kotak-kotak itu ada tempat sembahyangan nih. Sembayangan kan, kalau sembayangan pasang hio kan,
pasang dupa. Dupa itu kan asapnya ke atas. Nah, yang di tempat arah asap lewat itu lebih mahal, Frankie. Aduh. Jadi kamu bukan soal beli barang harganya mahal, itu harganya beda-beda. Nah, itu kamu kalau beli, kalau sewa bisa sewa per tahun berapa juta. Ada orang yang beli, terus kemudian dia udah nggak mau pakai lagi nih, udah keluarganya udah nggak ada nih, dibuanglah ke laut. Kan tempatnya kosong, bisa diperjualbelikan, Frankie. Bisa disewakan, bisa dibeli. Kayak member golf. Rubah pemilik. Terus saya nanya, nggak jadi gini. Terus sebenarnya yang ditaruh tuh apaan sebenarnya, Frankie? Kamu tahu nggak? Gucci kan? Ya Gucci. Terus isinya apaan? Abu jenazah. Salah. Apaan? Ya makanya saya kasih tahu kamu. Inilah soal mitos itu yang kamu mesti tahu secara detail. Kalau nggak jangan. Nah gini. Apaan tuh? Kalau orang kan kalau mau dikremasi itu beli peti kan, ya dong. Petinya itu ada peti yang mahal banget, peti jati atau peti kayu biasa. Biasanya kalau buat kremasi petinya itu lebih tipis, bukan kayu jati supaya gampang kebakar. Dimasukin ke dalam situ, dimasukkan di kremasi. Kremasi itu ada dua, ada kremasi pakai kayu, ada kremasi pakai gas burner. Kalau yang pakai kayu itu di ruang terbuka itu biasanya di Cilincing dan di mana gitu ya. Buka, ditaruh kayu, di atas kayu itu ditaruh petinya. Dibakarlah. Maka yang kebakar pertama itu adalah petinya. Petinya kebakar terus kemudian kan kelihatan mayatnya kan. Baru mayatnya kebakar. Setelah mayatnya kebakar, semuanya habis semua. Itu biasanya prosesnya lumayan lama, Frankie. Bisa beberapa jam, 4 jam, 5 jam. Setelah selesai, semua bahan itu namanya kayu, pakaian, otot, segala macam yang jaringan lunak itu jadi abu hitam. Abu hitam. Di atas abu hitam itu ada tulang, belulang. Tulangnya warnanya putih, Frankie. Bentuknya masih tulang. Tapi tulang itu garing. Jadi kalau kamu pegang itu tulang, kita bisa angkat gitu. Tapi kemudian remek. Kalau dipegang kayak kerupuk gitu, kerak bisa hancur. Nah, tulangnya dikumpulin, Frankie. Tulang dikumpulin, dan kemudian tulangnya itu dimasukin ke dalam kantong merah. Terus kemudian digebukin. Tulang itu sampai jadi hancur. Jadi jadi kita punya berat badan kira-kira 60 kilo. Tulang itu cuma jadi 2 kilo, Frankie. Nah, 2 kilo tulang itu, kalau digebuk-gebuk cuma jadi 1 kantong segini. Merah, kantong merah. Nah, dia beli Gucci. Nah, abu tulangnya itu dimasukin ke dalam situ. Itu kemudian Gucci-nya ditaruh di tempat situ. Di laci-laci tadi, kolumbarium namanya itu tempatnya namanya kolumbarium. Taruh di situ ditutup. Biasanya di depannya itu dikasih nomor atau dikasih foto yang meninggal. Nanti kalau dia misalnya istrinya meninggal, ditaruh juga di situ. Bisa ditaruh beberapa orang. Kalau mau taruh beberapa orang, diambil yang gedean. Nah, jadi abu lain, abu dari kulit, dari otot, segala macam, jadi abu hitam. Abu hitamnya dikumpulin, dibawa ke laut. Pergi tuh ke tengah laut, terus disebar di tengah laut. Yang disebar itu adalah abu jaringan lunak. Abu yang namanya abu tulang digeprek, jadi apa ditaruh di situ. One day nanti kalau misalnya keluarganya udah nggak ada yang mengurusin lagi, itu bisa diambil abunya baru dibuang ke laut. Maka di situ keluarga nggak ada kewajiban untuk menyekar ke situ. Nah, terus kemudian itu bisa dijual lagi ke orang lain atau disewakan ke orang lain karena itu hak milik. Atau dibiarin kosong kalau dia nggak mau jual. Nah, jadi itu yang terjadi seperti itu, Frankie. Nah, jadi itu adalah memang mitos, tapi itu kebiasaan. Terus saya tanya sama orang, sebenarnya kalau orang ditaruh di kolumbarium sama dikubur, apa bedanya? Mahalnya sama tuh, Dok. Hah? Mahalnya mirip-mirip. Enggak, jauh. Kan saya beli, Dok. Itu 1 unit ya, yang ukuran saya itu aja 150, cuman 1,5 meter. Kalau yang ini ya 30 juta bisa lah. 30-an juta, ada yang 15 juta.
Itu tergantung lokasinya, makanya saya bilang tergantung ngadepnya kemana, posisi tingginya sama mana segala macam. Yang paling mahal tuh 30 jutaan, 40 jutaan, ada yang 50 juta. Nah, seperti itu. Saya tanya, apa sih sebenarnya keuntungannya? Kalau kamu kubur di kuburan, kan setiap tahun kamu mesti datang, suruh orang tuh ngebersihin dia punya rumput. Ya dong, dibersihin. Terus setiap tahun mestinya kamu datang dong ke situ, nyekar. Kalau di kolumbarium nggak usah, bisa datang bisa enggak. Kenapa? Karena di situ kan dia banyak temannya banyak. Jadi kalau malam-malam di situ ya ada yang ngopi-ngopi di situ segala macam ranking. Sosialisasi itu sama aja kamu beli apartemen gitu ya, yang kayak gitu. Dia bisa sosialisasi. Jadi kalau seandainya keluarga nggak datang pun dia masih banyak teman gitu loh, Frankie. Bingung kan kamu? Nggak. Jadi dia ada teman ngobrol di situ. Dok, saya nggak bingung dok, saya pegangan. Tapi bukan cuma itu, Frankie. Ada satu lagi itu yang jadi lain lagi. Apaan dok? Kepercayaan bahwa kalau orang sudah di akhirat sana, dia tetap perlu barang-barang yang dia perlukan di sini. Yang tadi saya cerita dok. Jadi kalau kita datang ke kolumbarium, apa yang kita lakukan? Kalau nyekar kan biasa kan bawa bunga-bunga kan? Bawa bunga-bunga, tabur bunga dibersihin, tabur bunga. Terus waktu datang ke sana juga ada banyak anak-anak kecil tuh minta duit kan? Ya dong, itu kebiasaan. Kalau di kolumbarium tuh kagak ada. Kita cuma datang aja kapan waktu kita mau datang, kita langsung buka meja. Ya di meja itu kita taruh kembang atau apa, kita suruh itu dibersihin, emang gitu-gitu doang. Jadi lebih bersih tempatnya di dalam kota, nggak usah keluar kota. Sekarang orang Jakarta mau kubur kan jauh. Sini lebih gampang dikunjungi, anytime di dalam kota, jadi nggak usah keluar kota. Dan satu lagi kan yang bersangkutan bisa ngobrol kan, ada banyak teman. Tapi yang jadi masalah mereka masih percaya bahwa mereka tuh tetap perlu baju. Maka biasanya kalau di tempat kolumbarium itu ada orang yang masih percaya seperti itu, kita beli koper. Kalau dia punya anak nih, anaknya ada tiga anak tuh masing-masing beli satu koper. Kopernya tuh udah isi lengkap, ada baju, ada celana dalam apa segala macam. Beli itu, apalagi disembayangin kan pakai dupa dan segala macam, hios segala macam. Apalagi oh papa gue nih seneng handphone. Ada jual handphone, Frankie. Handphonenya itu merek iPhone tuh. iPhone. Ada chargernya segala macam. Semua apa? Mau kosmetik yang perempuan? Ada kosmetik SK2 gitu loh, yang gitu-gitu. Yang keren-keren gitu. Mau apa lagi? Mau mobil? Ada mobil. Mobilnya macam-macam merek, Frankie. Sampai pesawat terbang pun bisa dikasih. Dan konon setelah selesai disembayangin gitu ya, barang-barang itu dibawa dibakar. Di sana mewujud ke sana. Dan satu lagi, jangan lupa kasih uang dong ke bapaknya. Jadi situ ada uang-uangan, Frankie. Namanya hell money. Jadi hell bank ada isinya 1 juta, 2 juta, kopok-kopok. Nah keluarganya tuh kasih. Dibakar, bapaknya dapat duit. Karena kalau enggak, katanya mereka akan dikasih impian. Bapak di sini nggak punya rumah. Bapak di sini nggak punya HP, bagaimana ngubunginnya gitu loh, kayak gitu loh, Frankie. Nah makanya itu dikasih sampai ke pesawat pun dikasih, Frankie. Kalau untuk kayak itu, apartemen dikasih, rumah-rumahan bagus, Frankie. Sampai ke pengawalnya pun ada. Ada mobilnya, ada pengawalnya, ada apa gitu tuh jadiin. Jadi ada rumah tingkat 1, tingkat 2. Nah itu udah menjadi seperti jadi komoditi karena mereka memang memerlukan itu, termasuk ya dikasih duit macam-macam. Jadi berbahagialah orang-orang yang punya adat seperti itu. Jadi di sana kaya raya juga. Jadi seperti di sini gitu loh, Frankie. Pesawat aja kamu bisa dikasih sama anak. Gitu, Frankie. Percuma dok, kalau saya dikasih pesawat dok. Saya nggak punya license-nya buat nyetir pesawat. Mesti ada pilotnya. Loh di sana ada yang produsen pesawatnya ada di sana, Frankie. Service center ada. Ya jadi sebenarnya banyak ya dok ya mitos-mitos gini ya. Kalau nanti mungkin kita bicarain bisa nambah 1 episode lagi nih dok. Tapi dok, balik ke penyakit saya nih dok. Dokter tahu? Apa? Saya tuh nggak tegaan sama saya punya piaraan dok. Yuk kita tengokin piaraan kita dulu dok. Si naga saya dok. Yuk, thank you dok.
Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.